Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfikri, CKP Angkatan 6 yang akan melakukan supervisi terhadap teman sejawat saya, yaitu Bu Vivi. Sebelum melakukan supervisi, ya saya akan melakukan pra-observasi dulu. Kemudian setelah itu baru observasi di kelas, dan selanjutnya pasca observasi. Silakan, Bu Vivi. Terima kasih Pak Zul. Saya akan perkenalkan. Saya adalah bernama Vivi Yulianti, mengajar di SMA 1 Solok Selatan, bidang studi biologi. Oke, baik Bu Vivi. Gimana keadaannya sekarang? Alhamdulillah sehat Pak Zul. Alhamdulillah. Apakah Bu Vivi siap saya supervisi ini? Alhamdulillah sihat. Siap ya? Alhamdulillah. Jadi sebelum kita lakukan observasi di kelas, nah kita pra-observasi dulu. Ya, saya akan tanya Bu Vivi dulu. Oke, kita mulai ya pra-observasinya. Baik. Nah, dalam pembelajaran nanti di kelas, nah itu apa tujuan pembelajaran yang akan Bu Vivi sampaikan? Tujuan pelajaran yang disampaikan pada siswa, yaitu siswa itu dapat menjelaskan pengaruh faktor internal terhadap pertumbuhan tanaman. Oke, luar biasa ya, pengaruh Faktor internal terhadap pertumbuhan tanaman. terhadap pertumbuhan tanaman. Nah, ini sangat berguna sekali ya dalam kehidupan sehari-hari ya. Iya, karena umumnya makanan kok kita adalah berasal dari tumbuh-tumbuhan. Alhamdulillah. Oke, baik Bu. Kemudian apa nih pengembangan yang ingin dicapai terhadap peserta didik kita dengan pembelajaran ini? Pengembangan yang ingin dicapai terhadap peserta didik itu tahu dia bahwa di lingkungan dia berada itu umumnya banyak tumbuh-tumbuhan. Dia tahu bahwa tumbuh-tumbuhan itu apa kegunaannya, bagaimana tumbuhan itu bisa hidup. Dengan proses demikian, dengan materi yang saya sampaikan tadi, siswa itu paham bagaimana betul tumbuhan itu bisa hidup. Siapa yang merangsang tumbuhan itu bisa hidup? Salah satunya adalah faktor internal pada tanaman tersebut. Ini menarik sekali ya Bu ya. Iya. Ini nanti akan bermanfaat ya dalam apakah nanti di lingkungan sekolah atau di lingkungan rumah dan juga dalam kehidupan di mana-mana gitu ya. Iya. Ini pengaruh, apalagi tanaman di tempat kita ini sangat banyak ya. Indonesia sangat subur sekali gitu ya. Iya. Ya Bu ya. Oke. Nah, sekarang apa strategi yang sudah dipersiapkan dalam pembelajaran nanti? Ya, strategi yang saya siapkan untuk pembelajaran nanti itu saya akan menayangkan video pada siswa saya, yaitu tentang pertumbuhan tanaman. Jadi dari video tadi, setelah diamati oleh siswa, saya tanyakan apa isi video yang saya tanyakan tadi, sehingga siswa menjawab, oh itu adalah proses pertumbuhan. Kemudian baru saya masuk ke inti persoalan, inti materi yang tadi itu tentang pengaruh faktor internal terhadap pertumbuhan. Oke. Jadi rencana penyampaian videonya itu berapa? Satu saja, satu ya? Iya, satu saja. Oke. Apalagi ini media yang akan digunakan? Iya, selain video tadi ada PowerPoint, ada LKPD yang dibagikan kepada siswa atau lembaran kerja siswa. Oke. Ini insya Allah ya berarti nanti ini persiapan untuk bagaimana anak-anak itu bisa aktif ya. Iya. Nanti dengan video, lalu berarti kan meminta tanggapan ya. Iya. Pada Dia berpresentasikan duduk berkelompok dengan LKPD-nya. Oh ya, berarti juga strateginya Berikutnya dia membagi kelompok. Iya, diskusi kelompok. Oke. Bagaimana rencana Ibu untuk membagi kelompoknya? Cara pembagian kelompoknya seperti apa? Iya, kelompoknya yang sudah saya bagi minggu yang lalu itu ada dibagi atas 4 kelompok. Masing-masing kelompok
dengan LKPD yang sudah diberikan, Ya. dia bisa memahami, menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dalam LKPD tersebut. Kemudian siswa itu saya suruh presentasikan ke depan Ya. hasil diskusi kelompoknya. Setelah ada presentasi, apakah ada yang lain menanggapi? Atau Iya, apa? kelompok lain ada yang menanggapi dari hasil kelompok yang tampil. Nah, apalagi kira-kira langkah-langkahnya begitu, strategi atau langkah-langkah yang supaya ini tujuan tadi itu tercapai. Ya, dengan adanya survei diskusi kelompok, siswa itu bagi yang penangkapannya kurang, Ya. saya lebih banyak berinteraksi dengan siswa tersebut. Nah, dalam berdiskusi saya lebih banyak memberi pemahaman terhadap siswa tersebut dibanding dengan siswa yang bisa memahami dengan cepat penangkapannya. Iya, malu mungkin nih peserta didik itu mungkin ya pemahamannya udah beda-beda ya. Iya, ada yang tidak sama, ada yang pintar, ada yang sedang. Jadi bagi yang sedang, yang lama penangkapannya atau yang rendah penangkapannya, itu lebih banyak interaksinya. Kalau ya berarti kalau seandainya itu terjadi nanti, mungkin ada yang lambat pemahamannya, gitu ya. Berarti akan Ibu Pipi lakukan melalui ini. Selalu berinteraksi ya, sering berinteraksi dengan dia. Iya, bisa juga ditambah dengan adanya break speaking tadi, dengan pembelajaran itu yang ada Ice breaking kecerianya, ya? ice breakingnya Ice breaking ya? yang ada cerianya. Jadi sehingga siswa itu menarik ya tentang pembelajaran yang diberikan. Oke. Baik, ini insya Allah ya, mudah-mudahan pembelajaran nanti itu bisa berjalan dengan baik dan lancar ya Bu ya. Iya, Ya. Oke, kira-kira nih apa yang perlu lagi yang Ibu siapkan untuk sukses pembelajaran nanti? ya. Kalau dalam proses pembelajaran itu supaya anak itu bisa memahami betul tentang faktor internal terhadap proses pertumbuhan itu, bisa saya berikan dengan eksperimen sehingga anak itu jelas. Nah, mulai dari yang penanaman biji sampai dia tumbuh berapa hari sampai dia tumbuh dewasa. Nah, dia bisa tahu dia dengan adanya faktor internal yang sudah diberikan pada materi sebelumnya. Wah, apalagi pakai eksperimen itu salah ya, bagi peserta didik itu sangat menarik ya, Iya. langsung praktek gitu ya. Oke. Baik Bu Mimpi, demikian pra observasi kita, dan kita nanti saya akan sebagai supervisor akan mensupervisi Ibu dalam observasi di kelas. Iya, Ya, siap ya Bu ya? iya, alhamdulillah Tapi siap. santai aja Bu, nggak usah Iya. kaku ya. Jangan sampai gugup ya. Oke Bu Mimpi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang anak-anak ibu semuanya. Siang Bu. Dan sebelum kita mulai pembelajaran kita, sebaiknya kita berdoa dulu sehingga pembelajaran kita bisa lancar dari awal sampai akhir. Dan silakan ketua kelasnya, tolong pimpin doanya. Duduk siap. Gerak. Pada ibu guru. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Istirahat di depan. Gerak. Basmalah. Ya, baiklah, terima kasih Anda sudah melakukan membacakan doa sehingga doa yang dibacakan tadi dijawab oleh Yang Maha Kuasa. Baiklah, Ibu akan mencek kehadiran anak-anak semuanya. Siapa Anda yang tidak hadir hari ini? Ada yang tidak hadir? Iya, Noval Zaki. Apa kabarnya? Izin Bu. Iya, satu orang. Iya, Noval dan Zaki. Ya, alhamdulillah.
anak-anak semua sehat, hanya satu orang yang sakit. Baiklah, sebelum kita lanjutkan materi kita pada hari ini, minggu yang telah lalu kita sudah mempelajari tentang jaringan tumbuhan. Siapa Anda semuanya yang tahu apa itu tumbuhan? Coba Anda, apa yang maksud dengan tumbuhan? Pertumbuhan adalah proses kenaikan massa atau volume yang irreversible atau tidak dapat kembali ke asalnya dan bersifat kuantitatif, yaitu dapat dilambangkan dengan angka. Contohnya seperti awalnya tumbuhan berukuran 5 cm bisa bertambah menjadi 7 cm dan Ya bagus Manda, bisa menjelaskan betul proses pertambahan ukuran volume tinggi yang bersifat irreversible, yang tidak bisa kembali ke bentuk asalnya dan bisa dilambangkan dengan bilangan dan satuan. Satu lagi, siapa Anda semuanya yang bisa? Apa saja jaringan yang ada pada tumbuhan tersebut? Iya bagus, Fauzia. Silakan Fauzia. jaringan yang ada pada tumbuhan itu ada dua. Yang pertama itu jaringan mixtape, adalah jaringan yang terus berkembang dan pembelahannya terjadi dengan cepat. Yang kedua yaitu jaringan permanen. Iya bagus, Fauzia bisa menjelaskan dengan benar. Yaitu jaringan pada tumbuhan adalah jaringan meristem, yaitu jaringan muda yang sel-selnya senantiasa membelah, atau disebut juga jaringan embrional. Dia akan membelah pada bagian apikal, yaitu bagian ujung batang dan ujung akar. Yang kedua adalah jaringan dewasa atau jaringan permanen, yaitu jaringan yang telah mengalami proses diferensiasi menjadi jaringan kambium dan kambium gabus. Baik, sudah bisa menjelaskan. Baiklah, anak-anak semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran, anak ibu minta Anda senyuman sedikit. Iya, terima kasih, senyuman yang manis sekali. Jangan tulisan, tidak ada senyum lagi, hanya waktu ibu minta. Jadi jangan senyum sendiri, ya. Nah, ini selanjutnya. Anda silakan perhatikan tayangan video yang ada di depan. Dan dari tayangan video sebentar ini, apa yang bisa Anda ambil kesimpulan? Silakan Anda semuanya dari tayangan video tadi. Silakan tunjuk tangan siapa yang bisa. Silakan Anda. Silakan. Iya. Terjadi proses perkembangan secara Terjadi proses perkembangan secara pikiran. Bagus, bisa menjelaskan dengan benar. Jadi tayangan video di depan adalah proses pertumbuhan, mulai dari perkembangan sel perkembangan IG. Dan materi kita pada pertemuan ini adalah pengaruh faktor
internal terhadap pertumbuhan tanaman. Pertumbuhan tanaman. Ya. Itu faktor internal terhadap pertumbuhan tanaman. Siapa itu yang tahu? Apa saja faktor yang mempengaruhi faktor internal pada tanaman? Siapa yang tahu? Ya, Manda, bagus. Karena mempengaruhi pertumbuhan pada tanaman itu ada dua, yang internalnya yaitu gen dan hormon. Kalau gen itu adalah penentu sifat yang diturunkan dari induknya, sedangkan hormon adalah senyawa organik yang menumbuhkan respon fisiologi pada tumbuhan. Iya, bagus, Manda bisa menjelaskan dengan benar. Yaitu faktor internal adalah gen, yaitu pembawa sifat keturunan dari ibunya kepada anaknya. Yang kedua adalah hormon, zat yang merangsang atau mengatur pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan membagi Anda menjadi 4 kelompok. Silakan duduk berkelompok. Ini yang berbedanya. Nah, silakan ini ya KPD-nya. Dan Anda semua, tolong Anda perhatikan LKPD yang sudah Ibu bagikan tadi. Tolong Anda jawab pertanyaan dengan jelas dan benar. Kemudian bagi soalnya yang sudah tahu, tolong tanya ke Ibu langsung. Dan silakan Anda berkolaborasi dengan temannya akan diikuti. Nanti ada beberapa dari kelompok yang tampil untuk mempresentasikannya ke depan. Dan waktunya adalah 20 menit dari sekarang Anda kerjakan. Terus kalau nama ini ada auksin, ada liberalin, dan sitosin, ada asam dan setilen, alin, asam alin. Penentu sifat-sifat yang dibawa oleh induknya terhadap anakannya. Lebih ke Sekarang Anda perhatikan dulu. Ini baru faktor internal terhadap pertumbuhan tanaman. Di sini Anda nanti itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu adalah menjelaskan pengaruh faktor internal terhadap pertumbuhan tanaman. Jadi Anda semuanya nanti dapat menjelaskan bagaimana pengaruh faktor internal tersebut terhadap pertumbuhan tanaman. Dan silakan Anda semuanya, ada yang sudah siap atau yang berani tampil ke depan? Siapa kelompok mana yang sudah siap? Iya, kelompok 2. Silakan kelompok 2 tampil ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari perwakilan kelompok 2 akan menampilkan hasil diskusi
pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama yaitu faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan. Faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan itu ada dua, yaitu gen dan hormon. Gen sendiri merupakan sifat yang dibawakan oleh induknya kepada anaknya, yang merupakan sifat keturunan. Contohnya yaitu seperti warna bunga, rasa buahnya. Yang kedua ada hormon. Hormon yaitu senyawa organik pada tumbuhan yang mampu menimbulkan respon fisiologi pada tumbuhan tersebut. Baik, yang kemudian hormon auksin itu berfungsi sebagai untuk merangsang perpanjangan sel, merangsang pembentukan bunga dan buah, merangsang pemagangan titik tumbuh, mempengaruhi pembentukan batang, merangsang pembentukan akar lateral, serta merangsang terjadinya proses diferensiasi. Yang kedua adalah giberellin. Fungsinya adalah merangsang pembelahan sel kambium, merangsang pembungaan lebih awal, serta merangsang pembentukan buah tanpa biji. Yang ketiga adalah sitokinin, yang berfungsi menggiatkan pembelahan sel dan mempengaruhi pertumbuhan sel serta ulas. Yang keempat adalah asam abisal, yang berfungsi menghambat perkecambahan biji serta mempengaruhi pembuahan tanaman. Selanjutnya adalah gas etilen, yang berfungsi mempengaruhi proses pematangan buah-buahan. Yang keenam adalah kalin, yang berfungsi untuk pertumbuhan daun, pertumbuhan batang, pertumbuhan akar, serta pertumbuhan bunga. Yang ketujuh adalah asam traumalin, yang berfungsi untuk meregenerasi sel. Itulah macam-macam hormon yang terdapat dalam tumbuhan. Yang ketiga yaitu contoh tumbuhan yang dipengaruhi oleh hormon auksin dan asam absitat. Itu salah satu contohnya terdapat pada tumbuhan jagung dan kacang-kacangan. Ada teman-teman yang belum paham, yang ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan Winnie. Baiklah, saya akan menanyakan kepada Bapak yang disediakan. Tanaman yang diletakkan di ruang gelap akan cepat bertambah panjang daripada yang diletakkan di luar yang mendapatkan cahaya matahari. Apakah hal tersebut, hormon apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Baiknya, pada proses tersebut, hormon yang mempengaruhi proses tersebut adalah hormon auksin. Di mana ketika tumbuhan tersebut tidak mendapatkan cahayanya kurang, maka hormon auksinnya itu bertambah banyak sehingga perpanjangannya itu bertambah panjang. Tapi itu merupakan sebuah ketidaknormalan. Ada lagi dari teman-teman yang ingin bertanya? Oke, karena teman-teman semua sudah paham, kami akan mengambil kesimpulan. Jadi kesimpulannya yaitu pertumbuhan dan perkembangan ada faktor internalnya. Faktor internalnya yaitu gen dan hormon. Hormon ini juga memiliki banyak macam, yaitu ada hormon auksin, hormon giberellin, hormon sitosin, asam absitat, gas etilen, kalin, dan asam traumalin. Dan contoh tumbuhan yang mendapatkan hormon tersebut yaitu jagung dan kacang-kacangan. Terima kasih. Itulah hasil dari diskusi kami dari kelompok 2. Terima kasih telah memperhatikan kami dan mohon maaf karena ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan luar biasa sekali penyampaian hasil diskusi dari kelompok 2. Aku untuk kelompok 2. Kelompok 2 yang diwakili oleh Manda dan Torik itu adalah sangat bagus sekali penyampaian hasil diskusinya dengan kelompoknya, yaitu tentang faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan. Nah, ini faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan itu adalah yang pertama gen, di mana gen itu adalah faktor pembawa sifat keturunan dari induknya kepada anaknya. Dia terdapat di dalam inti sel pada kromosom. Nah, contohnya di sini adalah pada pohon mangga.
pohon mangga itu kalau dia sampai dewasa, ukurannya lebih dari puluhan meter. Yang kedua, contohnya pada tanaman padi. Pada tanaman padi, itu ada jenis-jenis padi. Ada RIR, ada padi sokan, dan ada padi rede misalnya ya, kalau dibawa ke Morohaku. Macam-macam jenis padi ini itu sangat menentukan. Di sini kalau kita lihat dari ukuran saja, kalau padi itu sampai dewasa dia tidak bisa mencapai 2 meter saja dan bisa mencapai. Itu disebabkan karena adanya terjadi dari faktor genetik. Nah, yang kedua adalah hormon. Hormon yang sudah dijelaskan oleh temannya tadi. Yang pertama hormon itu adalah merangsang suatu zat yang ada dalam tubuh-tumbuhan itu, mengatur untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Salah satu hormonnya adalah auksin. Auksin ini adalah diproduksi oleh bagian titik tumbuh. Fungsinya adalah untuk merangsang pembentukan buah dan bunga, untuk merangsang pembelahan sel. Itu salah satunya. Auksin itu apabila terkena cahaya matahari, dia akan terpengaruh. Jadi cahaya matahari itu dapat mempengaruhi kerja auksin. Seperti pertanyaan dari teman dari kelompok 3 tadi, dari Winia kelompok 3. Kenapa tanaman yang ada di dalam ruangan lebih panjang daripada yang ada di tempat luar ya, tempat kena cahaya matahari? Itulah tadi, auksin itu dia bisa menghambat pertumbuhan, sehingga yang dalam ruangan itu jadi panjang. Itu auksin. Yang kedua, giberelin. Giberelin itu adalah suatu fungsinya untuk merangsang pertumbuhan, sama dengan auksin, merangsang pertumbuhan bunga dan buah, untuk memacu proses pematangan sel. Kemudian yang ketiga adalah hormon sitokinin. Hormon sitokinin itu sama halnya dia dengan auksin, juga memacu proses pembelahan sel. Dia fungsinya sitokinin untuk menunda proses penuaan, untuk merangsang pertumbuhan buah dan bunga. Kemudian yang keempat adalah gas etilen. Gas etilen itu diproduksi oleh gas etilen itu adalah hormon. Gas etilen diproduksi oleh bagian buah yang telah tua. Contohnya pada mangga boleh. Makanya orang mengambil mangga itu mangsa. Nanti dibawa ke tempat tujuan dia matang. Jadi hormon gas etilen itu berfungsi untuk memacu kematangan pada buah. Yang kelima adalah asam absisan. Asam absisan ini fungsinya untuk merangsang pertumbuhan pada buah dan bunga. Kemudian terakhir adalah kalin. Itu adalah suatu hormon yang membentuk bagian organ tumbuhan. Itulah yang bisa disimpulkan pada materi kita hari ini. Untuk lebih memahami Ananda semuanya, silakan Ananda ujian Ibu kasih soal 5 buah. Silakan Ananda ujian kasih soal 5 buah. Waktunya habis. Silakan Anda kumpulkan semuanya. Sudah tadi penjelasan materi kita. Dan satu orang kumpulkan ke depan. Dari materi kita yang kita sampaikan pada pertemuan hari ini, itu siapa anak ibu yang bisa menyimpulkan dari materi yang kita jelaskan tadi? Silakan, Fauzia. Jadi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan itu ada 2. Yang pertama itu faktor internal. Faktor internal itu ada 2 juga, ada gen dan hormon. Sedangkan hormon terbagi juga menjadi 7. Yang pertama ada hormon auksin, hormon giberelin, hormon sitokinin, hormon gas etilen, asam absitat, asam bromelin, dan kalin.
Yang bagus kalau dia bisa menjawab dengan benar. Dan upload untuk pelajaran minggu depan, Ananda baca di rumah materi tentang faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan. Dan sampai sekian materi kita hari ini, dan kita ucapkan dengan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Vivi, bagaimana nih kesan Bu Vivi setelah mengajar tadi? Kesan saya Pak, saya sangat senang sekali karena anak-anak dalam menimba pembelajaran tadi dia sangat antusias sekali, sehingga saya merasa puas dengan materi yang saya sampaikan. Oh, alhamdulillah ya, Bu Vivi puas ya dan senang ya melihat anak-anak belajar. Oke, kemudian apa nih apakah proses pembelajaran tadi itu sudah sesuai dengan apa yang sudah direncanakan atau Ya, menurut saya dengan langkah-langkahnya sudah sesuai Pak, tapi belum maksimal. belum maksimal? Berarti ada yang maksimal, ada yang belum ya. Dan itu apa nih kira-kira hal-hal yang sudah memuaskan dan apa saja yang kurang memuaskan? Nah, yang sudah memuaskan menurut saya dalam proses pembelajaran tadi dengan tayangan media yang saya berikan, kemudian dengan dilakukan diskusi kelompok, kemudian siswa itu ada beberapa masing-masing kelompok saya suruh tampil dalam mempresentasikan, sehingga dia bisa menjawab pertanyaan temannya dan menyampaikan hasil diskusinya dengan benar. Nah, saya menganggap bahwa kira-kira 80% lah siswa itu bisa paham tentang materi tadi. Oh, 80% ya? 85%. 85%. Berarti ya masih ada 15% yang belum tercapai ya kompetensi dalam pembelajaran. Apa tadi kira-kira yang belum ya, yang sekitar 15% ini? Kira-kira Pak yang belum, misalnya siswa itu ada satu kelompok, dia dalam bekerja ada main-main, ada bicara, dia tidak memperhatikan sesuai dengan berapa waktunya yang diberikan untuk diskusi. Sehingga setelah saya suruh tampil, dia tidak bisa menjawab pertanyaan dari teman kelompoknya, dan dalam penyampaian materi diskusinya kurang bagus. Oh, berarti ini apa ya, termasuk kesulitan siswa ya, yang dilihat dalam pembelajaran tadi. Ada siswa yang agak sulit ya dalam memahami tadi ya. Oke, kalau yang kesulitan dari Ibu sendiri apa? Kesulitan yang saya hadapi pada saat pembelajaran berikutnya itu di mana saya mungkin rasanya belum maksimal betul dalam pembuatan media pembelajaran, seperti pembuatan video. Mungkin video yang saya tampilkan itu saya merasa belum bagus, belum bisa diperbaiki lagi. Kemudian dengan PowerPoint yang saya buat belum bisa sebagus yang seperti yang terbaru sekarang ini. Jadi, memang ya dari segi apa ya, media pembelajaran ya. Kemudian apa tadi tentang ya pemahaman siswa, ini kesulitan ya dari siswa. Terus apa kira-kira apa yang untuk mengatasi kesulitan siswa dan juga kesulitan yang Ibu ada sendiri? Untuk kesulitan siswa, mungkin di sini saya akan berusaha untuk kasih pemahaman betul pada siswa tersendiri. Kalau dalam proses pembelajaran kita harus betul-betul memahami materi yang diberikan, sehingga kita semua ini tujuan pembelajaran yang disampaikan guru itu bisa tercapai. Nah, dengan perlu pemahaman. Bagi saya kesulitannya ya seperti tadi Pak dalam pembuatan media pembelajaran. Jadi untuk kedepannya kesulitan itu saya dengan memperbaiki lagi bagaimana cara pembuatan video yang bagus sehingga anak itu menarik dalam menerima tayangan video tadi. Yang kedua dalam pembuatan poin-poin. Poin-poin itu
bisa ada yang bergerak-gerak seperti yang canggih sekarang ini, sehingga anak-anak tertarik apalagi yang muncul. Dia bisa tertarik dengan hal yang seperti itu. Jadi saya akan berusaha semampu saya demi tertariknya anak-anak dengan atau fokusnya anak-anak dengan materi yang saya sampaikan. Berarti Ibu siap ya kalau seandainya ada nanti pelatihan media pembelajaran, kalau ada aplikasi baru, Ibu mau mengikuti? Insya Allah mau Pak, karena untuk kemajuan saya juga. Oke, baik Bu Ibi, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini observasi dan pasar observasi ini bisa menjadi lancar ya, dan menjadi bahan bagi saya untuk sebagai bekerja. Ya, Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.